Welcome back di RF Channel on YouTube. Ada tema yang menarik yang tiba-tiba di minggu kemarin menjadi populer, yaitu adalah ada orang yang besar di Indonesia yang merasa dirugikan dengan bank syariah, sehingga dianggap bank syariah lebih tidak bersahabat dan banyak merugikan bagi nasabahnya dibandingkan bank konvensional. Nah, pertanyaannya adalah, mumpung ini menjadi suatu tema yang lagi hot, saya juga akan coba memberikan dan memaparkan sebenarnya apa beda daripada bank syariah. Dan apa benar bank syariah merugikan nasabah dan menjadi pemeras, mungkin seperti itu. Oleh karena itu, terima kasih Anda yang terus menyaksikan di RF Channel on YouTube. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat, memberikan edukasi, bagikan kepada rekan-rekan Anda. Karena menurut teman-teman yang ada di sekitar saya adalah channel ini yang memberikan edukasi secara lebih luas terkait dengan keuangan dan investasi. Dan memang kita membuat channel ini dengan sudut pandang seperti itu. Dan kenapa di channel ini juga diberikan materi secara reguler? Karena memang kami berniat untuk mengedukasi, di mana edukasi mengenai keuangan dan investasi di Indonesia sangat-sangat minim dan sangat sulit untuk dipahami untuk orang yang tidak memiliki latar belakang mengenai keuangan dan bisnis seperti itu. Jadi ya, semua orang kan pengen punya uang. Tapi kalau misalnya bahasa-bahasa mengenai keuangan dan bisnis itu begitu susah untuk dicerna, bagaimana caranya kita bisa mematahkan punya uangnya itu kan? Oke, oleh karena itulah kenapa di channel inilah kita berusaha untuk memberikan edukasi seperti itu. Oke, apa benar bank syariah merugikan nasabah dan pemeras? Sebelum saya cerita lebih jauh mengenai materi ini, maka saya akan coba cerita perkenalan saya mengenai bank syariah dan pemahaman saya agak berbeda. Itu sekitar tahun 2008, ketika pada saat itu saya sedang kuliah dan saya mendapati suatu mata kuliah khusus ekonomi syariah selama 2 semester. Agak kaget juga, saya kan bukan beragama Islam. Pertama-tama, dulu saya berpikir bahwa yang namanya bank syariah atau ekonomi syariah itu perlu dan hanya untuk orang beragama Islam. Dan dari situ, dari mata kuliah itulah, saya jadi terbuka bahwa ini adalah suatu sistem perekonomian yang mana landasannya itu adalah kesetaraan dan keadilan. Nah, jadi kalau bedanya apa dengan koperasi? Ya, memang kadang-kadang agak sedikit ketika kita itu mulai dari satu kata-kata, kita kadang-kadang susah untuk bisa membedakan. Namun, yang kita perlu ketahui adalah yang digunakan pada bank syariah dan juga sistem ekonomi syariah, ya tentunya sesuai dengan yang diajarkan pada iman agama Islam. Orang beragama Muslim, seperti itu. Nah, dan banyak hal yang bagus yang saya bisa pelajari di sana. Dan saya juga jadikan sebagai landasan berbisnis yang saya lakukan kepada tim saya pada hari ini. Kira-kira seperti itu di awalnya. Jadi, jangan Anda membarikade bila Anda bukan orang beragama Islam. Anda berpikir bahwa yang namanya bank syariah hanya membuka pintu bagi orang yang beragama Islam. Oke? Nah, ya kadang-kadang juga ketika saya tanya kepada salah seorang ustadz gitu ya. Saya tanya, "Ustadz, gimana nih kalau yang namanya ekonomi syariah?" Ini juga kadang-kadang jadi masalah, Ryan. Orang yang begitu sangat bukan fanatik ya, dia mempertanyakan sekali konsep daripada kesyariahannya. Nah, kalau itu saya kembali ya kepada teman-teman semua. Tapi selalu akan ada masalah lah. Tapi saya akan coba berbicara dengan pengalaman saya menggunakan bank syariah. Boleh ya? Karena kan ketika yang diwawancarai juga merasa dirugikan oleh bank syariah, karena memang setiap waktu pasti memiliki kondisi yang berbeda. Saya juga pada masa yang lalu menjadi seorang yang meminjam di bank syariah. Dan pengalaman saya justru berbeda. Bahwa saya merasa banyak hal yang diuntungkan dalam kita menggunakan bank syariah. Nah, apa itu? Pertama gini. Bila kita berbicara mengenai pinjaman, kita jangan ngomong mengenai tabungan deh. Kalau tabungan kita mungkin lebih bisa membayangkan. Karena kalau tabungan dan ternyata Anda nggak puas, dengan gampang Anda bisa tarik. Tapi kalau sekali minjam, ini kan banyak sesuatu know-how-nya yang akan menjadi tambah panjang. Contoh begini, bila kita berbicara mengenai pinjaman pada bank syariah, maka kita akan menemukan beberapa perbedaan dengan bank konvensional. Misal, pertama soal akad. Akad kredit itu ya biasa saja. Kalau akad yang konvensional kita bisa bayangkan, saya pinjemin berapa, kamu bayar bunga ke saya berapa.
Dimana kalau yang namanya syariah tidak bisa dengan bunga berbunga, itu adalah riba. Nah, artinya adalah kalau kita bicara mengenai akad, akad konsepnya itu berbeda. Loh, sama juga kok Ryan, saya pinjam tetap harus bayar. Loh iya, yang namanya pinjam harus bayar. Kalau yang namanya tidak perlu bayar namanya minta. Kan seperti itu. Dulu saya pikir begini, bank syariah ini berarti nggak boleh bunga, berarti kan riba. Berarti enak tanpa bunga dong. Bukan tanpa bunga, akadnya yang berbeda. Nah, akad itu di sini contohnya yang saya ambil adalah pinjaman ya. Namanya adalah murabahah. Akad yang digunakan murabahah yaitu adalah akad jual beli antar bank dan nasabah. Bank melakukan beli dan pesan barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati. Disinilah yang berbeda, kenapa yang namanya bank syariah itu bisa memberikan cicilan yang tetap, angsuran yang tetap sampai dengan akhir perjanjian. Contoh begini, saya minta tolong sama si A. A, tolong dong beliin saya barang. Boleh? Itu ya barangnya harganya 500 dibeli. Si A bilang, loh saya ini kan juga ada biaya bensin, ini dan itu. Lah masa saya 500 kembali 500? Boleh dong kalau saya 500 jadi 550. Oh ya oke, saya tuh sudah sepakat. Angkanya 550. Tapi saya bilang sama si A, aduh tapi 550-nya kalau 550 saya bayar 3 kali ya. Ya boleh saja dong. Kenapa? Karena sudah sepakat. Jadi ada suatu kepastian. Itu yang membedakan ketika kita berbicara dengan konsep perekonomian syariah. Pertama adalah kepastian, yang kedua berbagi atas keuntungan dan risiko. Ini kan sebenarnya sesuatu yang enak dong. Fairness kan, seperti itu. Jadi saya juga orang yang dulunya berpikir bahwa, lu masih syariah kok nggak ada bunganya. Kok syariah kok ada bunganya juga? Lebih mahal juga nyicilnya. Pemahaman saya dulu gitu. Nah ternyata inilah penjelasannya seperti itu. Nah sebenarnya berbicara angsuran tetap selama masa perjanjian, menurut saya itu adalah keuntungan. Apakah Anda tahu bahwa nyicil KPR di bank konvensional ada blind spotnya? Dan kenapa adu kasih bunga murah? Karena kadang-kadang bunga murah itu hanya membuat Anda nyaman di awal. Contoh sederhana, Anda mendapati kalau di bank konvensional adalah fix dan cap. Artinya fix itu ada cap, ada batasan. Cap di fixnya. Nah, fix pertama 6 bulan pertama Anda dikasih bunga murah, Anda katakan 4%. Setelah lewat 6 bulan, hitungan bunga 24 bulan saja dibatasi 8%. Padahal bunga cicilannya yang sedang dituju itu adalah 11%. Dan saya selalu challenge Anda. Coba tanya berapa bunga floating cicilan hutang Anda untuk KPR. Pasti susah jawab. Coba tanya deh kepada bank konvensional. Ini tapi bukan ngejelekin. Tapi artinya ada keunggulan, ada kelemahan. Keunggulannya Anda sebenarnya enak. Kenapa? Ya bayar lebih murah dong. Dengan ketika Anda membayar bunga 4%, cicilan Anda cuma setara 10 juta. 6 bulan selanjutnya cicilannya jadi 11 juta. Yang selanjutnya jadi 12.600.000. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda sadar bahwa di cicilan pertama Anda dengan cicilan ke-25 Anda, ke-31 Anda akan membayar dengan bunga yang berbeda. Cicilan yang berbeda. 95% orang yang KPR dengan metode fixed cap and floating, saya jamin tidak tahu cicilan ke bunga ke X bulannya harus bayar berapa. Inilah yang uncertainty things yang tidak ada di dalam bank syariah. Jadi saya ingin cerita kepada Anda. Kenapa menjadi fix? Karena sudah disepakati di awal. Bahwa berapa yang dia belikan dan dijual kembali ke saya berapa. Sehingga tidak mungkin ada perubahan dalam masa kontrak tersebut sampai selesai. Sedangkan kalau di bank konvensional, masalah utamanya kalau Anda nyicil KPR adalah yang ini. Fixed cap and floating. Loh Ryan, kenapa begini? Satu, biar menarik. Yang kedua itu agar Anda jadi layak secara kredit. Kenapa? Signifikan bila dihitung dengan 10 juta, dengan dihitung dengan 12 juta setengah. Andaikan orang hanya boleh cicil hanya sepertiga dari gaji, maka dengan gaji 30 juta, Anda di sini jadi
diterima. Tapi di sini kalau Anda langsung dikenakan yang 12,5 juta, Anda mesti punya gaji sebesar 37,5 juta. Sudah lebih tinggi 7,5 juta dari gaji yang Anda miliki pada saat ini. Meskipun memang benar loh Ryan, 3 tahun kemudian kan akan naik gajinya. Emang pasti? Aha. Di dalam ekonomi syariah, di dalam akad syariah, itu adanya kepastian. Ini jadi kayak orang ngajar ekonomi syariah ya. Tapi saya ingin berimbang lah. Saya ingin memberikan pemberitaan yang ada dasar penjelasannya. Oke, saya lanjut. Memang lebih mahal kalau fix. Kenapa? Kalau kita langsung bilang, bank syariah biasanya memang lebih mahal dengan sudut pandang nilai persentase akhirnya. Misalnya kita charge bank konvensional 11%, Anda kena 12,5. Iya, memang lebih mahal. Memang seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang, Pak, mungkin nggak menjadi sama? Itu nego ya, saya tidak tahu. Tapi biasanya dari dihitung seiring dengan waktu akan semakin mepet yang saya tahu. Misalnya, begini, masalahnya Anda juga tidak pernah tahu bunga floatingnya KPR berapa. Kalau tidak percaya, Anda sekarang telepon ke bank. Pak, saya mau nyicil. Oh ya boleh, ini bunga fix kita. Sampai lunas? Enggak, ini cuma 3 tahun. Tanya, kalau gitu saya nggak mau bunga fix, saya mau bunga floating. Oh ya nggak bisa. Kita pakainya bunga fix dulu. Pak, kalau gitu bunga floating saya berapa? Ya nanti setelah tahun ketiga. Jawabannya akan ke sana. Dan tidak bisa straight to the point pada depan berapa nggak tahu. Saya sudah uji coba beberapa kali. Tapi kalau saya salah, waktu dan tempat dipersilahkan untuk mengkoreksi saya. Oke? Dan tidak bermaksud menjelekan. Ada keunggulan dan kelemahan. Hidup akan selalu ada keunggulan dan kelemahan. Tidak ada hidup selalu unggul, nggak ada lemahnya. Nggak ada juga yang selalu lemah, nggak ada keunggulannya. Oke? Ya, mari kita lanjutkan. Dan sayang sekali sebenarnya bahwa pengalaman saya pribadi menggunakan bank syariah. Satu, lebih pasti. Yang kedua, keterlambatan tidak ada denda. Jadi saya pernah dalam satu kejadian, terlambat bukan arti saya tidak mau bayar. Tapi terlambat karena ada perubahan saldo minimum. Jadi saldo minimum pada tabungan hanya 500.000, tiba-tiba menjadi 2 juta. Nah, artinya adalah uang yang sudah saya transfer ngepas ke sana dalam satuan bulan tertentu menjadi tidak cukup untuk didebat karena ada saldo minimumnya. Dan karena kejadian itu, saya walaupun juga bukan serta-merta 100% salah saya, itu juga aturan bank, yang mana bank juga bisa bilang, salah kamu karena kamu tidak update dengan peraturan karena saya sudah kasih tahu. Untuk hal seperti itu, tidak ada permisi, saya tetap kena denda. Dan dendanya besar. Disitulah saya agak kesal dengan bank konvensional yang pernah saya KPR-in. Tapi tidak terjadi di bank yang lain gitu ya. Nah, pelunasan dipercepat dan pembayaran pokok tambahan tidak dikenakan penalti. Di bank syariah itu tidak perlu ada negosiasi di awal. Anda sudah akan dikenakan seperti itu. Tidak ada biaya keterlambatan, pelunasan dipercepat, pembayaran pokok misalnya saya bilang, saya mau nurunin dong, saya sekarang ada rezeki nih mau tambahin. Tadi kan saya cicil 1 miliar. Sekarang kan saya punya cicilan pokok tinggal 850 juta. Saya punya uang 350 juta. Saya mau top up. Sisa 500 ya, tolong dihitung yang baru berdasarkan hutang saya. Itu tidak ada namanya penalti untuk pelunasan dipercepat ataupun pelunasan yang diperbesar. Untuk di top up pada pokoknya. Dari pengalaman saya. Itu yang membuat saya juga nyaman. Seperti itu. Tapi kalau saya pergi ke bank konvensional, hal itu selalu ada atau negosiasi. Nah, pelayanan lebih menganggap nasabah adalah mitra. Ini yang agak sedikit berbeda dengan konsep syariah. Konsep syariah selalu menganggap Anda mitra. Kalau Anda pada bank, Anda akan menjadi nasabah. Makanya ada nasabah platinum lah, apalah. Karena ada sesuatu yang berbeda. Ya, saya tahu bank syariah juga pasti nanti akan seperti itu gitu. Tapi tetap saja ketika Anda berbicara untuk kredit terutama, itu adalah mitra Anda. Nah, agak kaget bahwa mendengar bahwa perlakuan bank syariah seperti yang diberitakan sebenarnya buat saya. Dan ini saya yakin sekali, ini tidak berlangsung secara universal. Ini yang juga saya kecewai ketika ada orang yang punya masa besar di Indonesia mengkampanyekan salah satu instrumen derivatif itu membuat orang katanya bunuh diri. Misalnya dia bilang, saya tidak akan trading forex. Kenapa? Karena kalau trading forex ada kejadian bunuh diri. Memang tidak ada di industri yang lain membuat orang bunuh diri. Banyak kok.
Yang nggak bisa menyelesaikan bisnisnya bunuh diri ada, yang transaksi saham bunuh diri juga ada, yang beli reksadana bunuh diri juga ada. Ada. Anda kurang update saja dengan beritanya. Jadi kalau Anda mendengar sesuatu kejadian kecil, dianggap sebagai ukuran yang mewakili seluruh industrinya, itu adalah cara yang salah. Tapi Anda harus tahu keunggulan pada setiap industri dan sektor yang dimaksud. Jadi Anda bisa mendudukan sesuai dengan keperluan Anda. Itu pesan saya gitu ya. Ya, saya juga agak kaget terkait dengan Bank Syariah. Saya juga mengapresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan bertindak secara cepat. Dan saya juga berharap bila ada pemberitaan yang lain, tolong juga OJK sama cepatnya. Jangan karena ini mengembel-embelkan syariah, mendapatkan respon cepat. Tempat lain juga banyak loh, Bapak dan Ibu yang berada di Otoritas Jasa Keuangan yang juga menjadi teman-teman saya, itu juga harus direspon dengan cepat. Jangan cuma karena orang besar dan juga mengatasnamakan syariah, ini responnya cepat. Yang lain juga banyak yang bermasalah, tolong responnya juga cepat. Ya, peer-to-peer lending pinjaman online juga cukup cepat. Artinya yang ada hal seperti ini, kalau tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan menjadi masalah, masyarakat akan menjadi antipati. Seperti itu. Dan kita juga harus menjadi seorang masyarakat yang positif dan responsif. Serta ya jangan mengambil suatu kejadian dijadikan untuk kejadian yang universal seperti itu ya. Nah, perhatikan. Terlepas dari bank konvensional atau syariah, bila Anda berhutang, maka tetap saja pastikan Anda mampu membayar. Di awal itu Anda sudah tahu kemampuan Anda membayar. Banyak orang yang ngutang itu pakai harapan, nanti bisa lah bayar. Pasti bisa. Pasti bisa di atas kertasnya nggak bisa. Berarti itu namanya bukan pasti bisa. Pasti diusahakan, mungkin, mudah-mudahan, insya Allah bisa. Siapa tahu bisa. Itu namanya unsur tebak-tebakan. Jangan lupa saja bahwa yang namanya hutang harus dibayar. Dan bila di awalnya saja Anda sudah hitung tidak mampu, atau dimampu-mampukan, biasanya ke belakang akan tambah berat. Oke, ini prinsipnya kalau Anda mau nyicil ya. Jangan merekayasa laporan keuangan Anda. Jangan merekayasa laporan keuangan Anda. Satu, rekayasa laporan keuangan itu sebenarnya pidana. Ya, meskipun ada jurus lain untuk menyiasati laporan keuangan, namanya adalah financial engineering, nama kerennya. Tapi intinya adalah nggak seperti itu adanya juga. Jadi lebih baik jangan melakukan ini. Kalau hutang, kalau Anda mampu di awal, Anda boleh hutang. Kalau emang di awal Anda sudah tidak mampu, tidak usah hutang agar Anda tidak terlibat masalah. Itu awareness kalau Anda mau kredit. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini tanpa bermaksud apapun. Saya selalu merasa bahwa setiap industri pasti ada keunggulan dan ada kelemahannya. Anda yang perlu mengerti Anda butuhnya apa. Kalau Anda tidak ngerti butuhnya apa, Anda selalu akan bermasalah. Oke? Semoga selalu bermanfaat. Add WhatsApp saya di 0895 0708 0789 agar Anda bisa memberikan saran. Saya mesti membuat konten apa buat Anda menjadi lebih baik dan menjadi pelajaran buat diri saya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.